Halo YouTube, selamat datang di LC Show. LC Show merupakan tutorial YouTube seputar YouTube dan menjadi YouTuber yang berbahagia. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kerja YouTube. Kita akan mempelajari cara kerja YouTube agar si YouTube ini merekomendasikan video kita dan video kita bisa mendapatkan banyak penonton yang disebut sebagai video yang meledak. Kita akan mempelajari bagaimana sih cara kerja si YouTube ini untuk merekomendasikan video-video dari channel kita. Pastikan kalian pantengin terus LC Show dan jangan lupa untuk subscribe, tekan subscribe-nya, dan juga yang paling penting adalah tekan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi yang pertama dari YouTube dari LC Show. Dan kita akan bahas kira-kira apa atau bagaimana cara kerja YouTube ini. Simak terus. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kita akan membahas bagaimana cara kerja YouTube untuk merekomendasikan video kita, sehingga video kita nantinya akan memiliki banyak penonton dan juga penonton tersebut akan membanjiri channel kita dan channel kita akan meledak, banyak viewernya, banyak subscribernya. Cara bekerja YouTube yang pertama adalah tergantung pada reaksi penonton. Jadi ketika kita mengupload video, maka YouTube ini akan merekomendasikan secara tipis-tipis video kita ke subscriber kita dan ke non-subscriber. Jadi seimbang, baik ke subscriber maupun ke non-subscriber. YouTube ini kan merekomendasikan tipis-tipis. Nah, kemudian dari rekomendasi tipis-tipis tersebut, YouTube akan menganalisa respon dari penonton. Karena cara kerja YouTube ini berdasarkan pada respon dari penonton. Nah, apakah penonton itu akan menonton atau penonton itu akan meninggalkan video kita dan tidak akan menonton? Dalam jangka waktu 2 jam, dia akan melihat terlebih dahulu respon-respon dari penonton. Yang pertama yang akan dia lakukan ketika YouTube ini akan merekomendasikan sebuah video secara masif, secara besar-besaran adalah dia menghitung berapa orang yang klik thumbnail kita. Ya, jadi thumbnail memegang peranan yang sangat penting. Berapa orang yang klik thumbnail tersebut, karena begitu direkomendasikan banyak sekali saingan kita di situ, dan tentunya sebagai penonton akan memilih terlebih dahulu thumbnail dan judul yang menarik. Oleh sebab itu penonton hanya akan klik thumbnail yang bagus dan juga judul yang menarik. Itu yang pertama yang diperhatikan oleh YouTube, berapa banyak orang yang klik thumbnail kita. Kemudian yang kedua adalah cara kerjanya seperti ini. Ketika sudah klik, penonton mengklik thumbnail kita, maka dia akan melihat, menonton video kita. Ya. Setelah menonton, maka apa yang dilakukan oleh YouTube adalah mengecek. Tidak hanya menonton saja. Apa gunanya menonton video 10 menit, tapi yang ditonton hanya 1 menit? Itu artinya rendah sekali. Maka yang diperhitungkan oleh YouTube adalah penonton yang berlama-lama menonton video tersebut. Misalkan 10 menit dari video yang teman-teman bikin, yang ditonton adalah 8-9 menit, maka itu adalah bagus sekali. Audience retention-nya itu sangat bagus. Ketika audience retention bagus, penontonnya berlama-lama menonton sebuah video dari sebuah channel, maka YouTube akan senang. Cara kerja yang kedua seperti itu. Jadi berapa lama orang menonton video kita. Kemudian yang ketiga adalah watch time. Berapa watch time yang dihasilkan dari sebuah video? Apakah watch time dari sebuah video itu tinggi atau rendah atau sedang? Ketika watch time-nya rendah, maka YouTube tidak akan senang. Makanya dia akan pikir-pikir nih untuk merekomendasikan sebuah video yang kita bikin ke orang lain karena watch time-nya rendah. Tetapi sebaliknya, ketika watch time-nya tinggi, dia akan memperhitungkan juga dan akan merekomendasikan lebih banyak ke penonton YouTube. Itu yang ketiga, cara bekerjanya seperti itu. Jadi dia memperhitungkan watch time-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah YouTube ini, cara kerja YouTube ini adalah memperhatikan tentang interaksi. Interaksi atau engagement yang mereka sebut sebagai engagement ini adalah tentang berapa banyak orang yang komen, berapa banyak orang yang like, berapa orang yang dislike. Ini akan juga diperhitungkan oleh YouTube. Ketika banyak orang yang komen, berapa banyak orang yang like maupun dislike, itu akan dipertimbangkan. Kalau levelnya tinggi, maka tidak segan-segan YouTube ini akan merekomendasikan. Jadi ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama tadi adalah tentang klik, berapa orang yang klik. Kemudian yang kedua adalah berapa orang yang menonton. Tidak hanya menonton sampai di situ, tapi berapa lama dia menonton. Itu yang dia pertimbangkan. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di analitik teman-teman bagaimana cara itu bekerja. Kemudian yang ketiga adalah watch time-nya, berapa banyak watch time yang dihasilkan dari sebuah video.
teman-teman juga harus perhatikan. Dan yang keempat adalah engagement atau interaksi dari sebuah video yang teman-teman upload. Nah, itu dia cara kerja YouTube seperti itu. Ketika semuanya ini tinggi, maka YouTube ini akan merekomendasikan terus. Apa akibatnya ketika YouTube ini merekomendasikan terus? Maka channel kita akan meledak, akan dibanjiri oleh banyak sekali penonton, dan juga dari penonton tersebut akan menjadi subscriber. Ya, jadi pola pikir kita juga harus kita ubah. Kita tidak perlu memburu subscriber terlebih dahulu, karena pola pikir YouTuber pemula saat ini telah bergeser. Sebaiknya kita mencari dulu cara untuk video kita bisa direkomendasikan oleh YouTube, baru nantinya secara alami akan mendapatkan viewer. Ketika viewer telah kita dapatkan, viewer itu akan menjadi subscriber secara alami. Tetapi apa yang terjadi saat ini terbalik, justru mencari subscriber dahulu. Itu adalah pola pikir yang salah, dan kita harus memperbaikinya dengan cara seperti itu. Dan kita harus mengetahui cara kerja YouTube itu seperti itu. Ada 4 cara tadi yang saya sebutkan. Kalau teman-teman telah melakukan 4 cara tersebut, maka teman-teman sudah 1 langkah lebih maju daripada yang lain. Dan dipastikan kalau itu terjadi secara konsisten, maka YouTube akan merekomendasikan channel teman-teman untuk nantinya bisa meledak. Nah, apabila teman-teman tertarik untuk mendalami tentang YouTube, bagaimana YouTube ini bekerja, cara kerja YouTube, bagaimana mendapatkan viewer, bagaimana mendapatkan subscriber, pantengin terus channel El Cico, dan jangan lupa untuk subscribe channel El Cico ini, karena channel El Cico ini akan tetap memberikan tutorial YouTube dan akan terus bersama-sama dengan YouTuber pemula. Itu yang bisa saya berikan. Tetap berkarya, tebarkan kebaikan, dan salam YouTube. Bye-bye.